mendahulukan sisih sebelum sisa. Sisih sebelum sisa. Sisih sebelum sisa. Jadi Oke. ibaratnya gini, antara kita udah tahu nih Ramadan akan terjadi Raya tuntas habis sebelum ya. hari raya. Baru Ya, dikasih 2 hari udah habis. 5 perkara sebelum 5 perkara itu kan terkait kehidupan, Bu. ya. Sebetulnya itu filosofi perencanaan keuangan juga gitu. Halo Pak Bima, apa kabar nih? Selamat sore Bu Selamat Eva. sore. Aduh, kita ketemu lagi nih Pak Bima ya. Terima kasih udah diundang ke studio baru. Studio baru nih ya. Baik, Pak Bima ini seorang storyteller nih mengenai Hmm. keuangan ya. Kita udah sering ngobrol-ngobrol juga ya mengenai keuangan ya. Hmm. Tapi dalam situasi ini kelihatannya ada sesuatu yang menarik sekali yang harus kita bahas nih Pak Bima nih mengenai Insya Allah, insya ya. Allah. Karena saya juga pengen belajar banyak nih mengenai Pak Bima sebagai seorang storyteller di bidang keuangan ya. Oke, Oke, siap Bu Eva. Pak Bima, ini kita menghadapi Ramadan ya Pak ya. Hmm. Gimana nih Pak, kalau menghadapi Ramadan kayak gini, terus terang nih ya Pak, Hmm. saya sebagai emak-emak nih, Hmm. ibu-ibu ya, udah pusing mikirin mengenai keuangan. Terutama Nih ada gimana nih? ada 30 kali buka puasa yang mesti dipikirin nih. Nah gitu, Sama belum sahur. sama sahur ya, belum lagi undangan-undangan untuk Ah, bukber dan ya. lain-lain acara kayak semakin padat tuh biasanya kalau di Mm-mm. bulan puasa ya. Mm-mm. Dan ditambah lagi ya tentunya tahu sendirilah pasti harga-harga kan udah aduh naiknya udah Uh, kayak pantau ya. ya. Kalau saya dari sisi ibu-ibu nih, aduh kalau ngeliat harga udah naik sedikit udah takut banget tuh. Ya, ini seringkali menjadi satu ya dilema juga ya. Mhm. Dilema artinya gini ya, di bulan puasa ini kan adalah tempat kita untuk memperbanyak ibadah Mhm. ya. Tapi di satu sisi ya kita kadang-kadang banyak berpikir juga mengenai keuangan. Gimana nih? Mungkin Pak Bima nih punya tips-tips yang jitu nih atau strategik yang terkait menghadapi Ramadan ini. Artinya Oke, ibadah kita lancar, tapi keuangan kita juga lancar. Kan gitu ya, baik. Pak ya? Ya, Gimana nih, Pak? insya Allah kita bisa sharing beberapa hal gitu Bu ya. Ya. Eh, karena background kita dari perencana keuangan, tapi sebetulnya saya nggak terlalu suka dibilang perencana keuangan sih. Saya lebih Oke. suka dibilang tukang cerita gitu. Tukang cerita. Karena emang Oh, dasarnya bawel Bu. oh gitu ya? Ya, doyan ngobrol gitu. Nah, Iya. balik ke pertanyaan Bu Eva. Ramadan mestinya kan ada perubahan kegiatan yang bisa membuat kita jadi punya pola pengeluaran. Mm-mm. Kalau dilihat sekilas mestinya lebih hemat ya. Makan Gitu siang ya? pasti nggak ada kan. Betul, betul, betul. Makan siang nggak ada. Mm-mm. Jalan-jalan after office itu Ya, biasanya lebih diutamakan misalnya traweh ya, gitu kan, atau ya. ngatamin Quran gitu. Benar. Mestinya kalau ikut pemikiran itu pengeluaran-pengeluaran pastinya lebih sedikit kan Mm-mm. gitu. Oke. Tapi yang tadi kita udah obrolin juga sebelum mulai taping nih, Mm-mm. yang kejadian dari Ramadan ke Ramadan adalah tadi Ibu udah sebut ada bukber-bukber. Biasanya Itu udah biasa terawihnya tuh tuh ya. cuman minggu pertama tuh, Bu. Iya, minggu pertama. Karena masuk minggu kedua mulai ada Iya, undangan bukber segala iya. macam, karena yang ngundang juga mikir kalau udah menjelang akhir-akhir orang keburu mudik. Jadi ngundangnya semua ngumpul di minggu kedua, Betul. minggu ketiga gitu. Buntutnya setelah bukber, terawihnya lupa. Terawihnya lupa. Terus nanti yang sering kita Ya. dengar ustadz atau imam yang di masjid, Iya. terima kasih Bapak Ibu, hari pertama alhamdulillah masjidnya penuh. Semoga Ya. bisa penuh sampai hari 20 sampai Betul. malam 30. Jadi di awal udah di statement seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Karena dari tahun ke tahun Dari tahun ke kayaknya tahun di gitu ya. mana-mana kejadiannya gitu. Oke, oke. Ya, ya. Gitu. Ya, gimana nih Pak Bima nih? Ini kan biasanya kalau di bulan Ramadan terus Hmm. terang ya, Hmm. seringkali tuh keinginannya lebih tinggi daripada kebutuhannya gitu Ya, loh Pak. ya. Jadi ya tahu sendiri lah ya. Mm-mm. Karena kan banyak banget yang kita kepengen gitu Ya. loh. Ya. Bisa ada ini gak Pak? Apa trik apa nih untuk supaya bisa kita menetralisir tuh yang namanya keinginan. Kita sesuaikan mungkin dengan kebutuhan atau apalah gitu. Oke. Ya. Barangkali
menjawab itu saya masuk sedikit dari teori psikologinya ya Bu ya. Ya, Yang namanya orang hidup pasti punya pingin, banyak. gitu kan. Oke. Mau kita eh, masih produktif, sudah menjelang pensiun, Ya, atau lagi dalam kondisi apapun, namanya orang hidup pasti punya pengen benar. kan, gitu. Benar. Bedanya pengen sama perlu apa sih? Contoh Mm-mm. paling gampang, ini deh air putih. Sebetulnya air putih ini buat apa, Bu? Kalau kita ada keperluan haus, dikasih air putih beres sebenarnya kan. Iya, Tapi kan ada pilihan-pilihan nanti kan gitu. iya, Perlunya air putih tapi pengennya yang manis, yang dingin, yang bersoda, yang berasa gitu ya. iya. Nah, itu tuh yang suka bikin secara keuangan pastinya antara solusi yang menjawab keperluan sama solusi yang menjawab keinginan harganya beda. Mm. Air putih sama air teh beda harganya. Iya. Air teh di rumah sama air teh di restoran harganya beda. Nah, nyambung sama Ramadan, kalau bukber dan segala macam, tentunya buka puasa di rumah akan lebih hemat daripada buka puasa di luar kan. Betul. Apalagi pas kita kebagian kita yang lagi ngundang dan kita yang traktir gitu Iya, kan. betul, betul, betul. Nah, dan apa pola-pola konsumsi selama Ramadan itu kebanyakan juga bukan termasuk di rukun rukun puasanya sebenarnya kan. Oke. Kan yang namanya puasa apa sih? Dari azan subuh sampai azan maghrib, Maghrib. Iya, menghindarkan makan, iya, memasukkan makanan ke dalam mulut, betul. minuman, terus berbuat yang tidak baik dan Mm-mm. segala macam. Tapi kemudian yang jadi kebiasaan, sekarang kita bicara kebiasaan gitu ya. Yang jadi kebiasaan, enaknya kalau buka puasa itu mumpung belum pada mudik, yuk bareng-bareng kemana. Instead of Gitu aja ya. di rumah, abis maghrib, buka maghrib, terus nunggu sebentar, isya, traweh gitu. Mm-mm. Mumpung on the way pulang dari kantor segala macam, mampir dulu yuk sekalian bukber dan segala macam. Traweh kan bisa nanti sampai Bisa subuh masih boleh subuh-subuh. traweh. Iya, betul. Sampai subuh masih boleh traweh. Ya udah Iya. trawehnya nanti jam 11 dikejar Terawih jam sendiri. 11 ya, setelah bukber dulu gitu ya. Karena bukbernya tokonya Iya. tutup tetap jam 10. Seharusnya kalau dilihat dari puasa ya, puasa itu kita nggak makan, nggak Hmm, minum ya kan menahan hawa nafsu ya. betul. Memang harusnya lebih hemat ya. Harusnya lebih hemat. Yang punya dompet mengkonsumsi lebih sedikit, seharusnya dompetnya juga mengeluarkan lebih sedikit. Mestinya. Mestinya seperti itu ya. Tapi ini kan bisa juga kan kita melakukan penghematan juga ya di Mm-mm, bulan Ramadan ini ya Pak ya. mm-mm. Sebetulnya kalau saya juga diajarin dari senior-senior saya juga, dasarnya perencanaan keuangan itu hal simple. Mm-mm. Namanya kita mendahulukan sisih sebelum sisa. Sisih sebelum sisa. Sisih sebelum sisa. Jadi Oke. ibaratnya gini, antara kita Mm-mm. kita udah tahu nih Ramadan akan terjadi 30 hari, Iya, mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa. iya. Kalau kita sudah sisihkan dulu, Mm-mm. misalnya kita pingin, daripada drastis banget sama sekali nggak bukber, sama sekali nggak kumpul, nggak Mm-mm. silaturahmi segala macam, Mm-mm. ya kita nyisihkanlah Mm-mm. sejumlah uang alokasi. Saya mau keluar dana segini untuk bukber dan Mm-mm. transport dan segala Transport. macam, tapi udah Oke. disisihkan dulu Oke. gitu. Jadi Ya, bukan setiap kali diajak gimana berangkat gitu mm. kan. Kalau kayak gitu 30 hari bisa bukber terus itu. Bisa bukber terus ya. Gitu. Nah, hal yang sama bukan hanya buat bukber tapi juga buat di ujung Ramadan nanti ada konsekuensi keuangan juga kan, Bu. Ada Mm-mm. zakat fitrah. Oh, Untuk yang sudah wajib memberikan harus mengeluarkan zakat fitrah. Terus selama Ramadan juga kita dihimbau untuk lebih banyak zakat, sedekah, mm-mm. bukan hanya nambah hafalan Quran Ya, atau lebih banyak sholat, tapi kan ikhtiar nominalisnya juga muamalahnya ya. mesti Ah, nambah juga gitu kan. oke. Nah, itu kalau kita sisihkan, Mm-mm. jadi bukan hanya kan semuanya, kalau katanya Ustadz-Ustadz semuanya dimulai dari niat. Betul. Nah, kalau kita karena urusannya duniawi, ya niat itu dilengkapi dengan penganggaran nih. Anggaran. Kita sisihkan dulu. Sisihkan Oke, dulu. saya ada 4 minggu Ramadan,
setiap minggu atau setiap hari Jumatnya setelah sholat Jumat Ya. saya mau masukin ke masjid berapa, 300.000, 500.000, 100.000, sisihin dulu. Saya mau bukber katakan sama teman-teman dekat segala macam, ada 3 kali 4 kali, sisihin dulu. Di luar kita punya pengeluaran rutin bulanan. Oke. Karena kan bukan kayak sekian tahun yang lalu ya, Ramadan libur sebulan gitu. Itu zaman saya masih sekolah. Masih sekali. Kalau udah kerja nggak ada Ramadan libur sebulan, habis Ramadan nggak usah balik kerja. Nggak usah balik kerja. Berarti Bang idealnya kita sisihkan dulu ya. Sisihkan Berarti dulu. kalau saya beli baju lebaran tuh nanti dulu ya, belakangan ya. Belinya silakan, Beli silakan tapi ya. yang Oke. penting anggarannya diadain dulu, disisihkan dulu. Gitu. Karena kalau yang konsumtif itu tidak dianggarkan, tidak disisihkan itu tadi, kesannya sepele ya Bu ya. Ya. Antara nyisihkan kan di awal, mensisakan tuh di akhir. Kesannya sepele, tapi kalau kita awali dengan perubahan pola pikir itu, kita sisihkan dulu, kita anggarkan dulu, insya Allah bisa beli baju baru, bisa sedekah juga kesampaian, zakat fitrah juga terpenuhi, anggaran mudik juga udah nggak kaget nanti, udah ada semua. Sudah ada semua ya. Ya, kan nggak lucu kalau misalnya oke, Ramadan ini nanti saya mudik 5 hari, kalau gitu listrik nggak usah diisi. Karena rumahnya ditinggal gitu ya. Tinggal. Berarti ada pengiritan di situ ya, efisiensi. Ekstrim. 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 Walaupun ekstrim ya, lampu luarnya aja lah dinyalain gitu ya. Ya. Tapi yang jadi kendala juga ini Pak Bima ya, kalau di dalam bulan Ramadan ini kan harga naik semua nih, Yes. harga-harga kebutuhan bahan pokok ya. Sementara ya kalau kita jadi karyawan kan gaji ya tetap ya. Pastinya. Masih segitu juga ya, taruhlah Walaupun tambah ada THR, tapi THR lah di ya. ujung kan. Tapi kan di ujung Ya. ya kan, pas mau lebaran kan Ya. gitu ya. Nah ini gimana nih ngaturnya, perencanaan kita nih? Oke, ini masuk ke poin Ibu tadi, ekonomika emak-emak ya. Iya betul, Karena pergeseran sedikit harga itu udah langsung bikin bikin pusing pusing, masalahnya. terutama ini Iya. juru anggaran rumah tangga ini kan. Ya. Oke. Kalau ini saya barangkali ambil tips dari salah satu senior saya juga, Bu. Kita nggak bisa ngatur harga sembako di pasar, Ya. tapi kita bisa atur apa yang masuk ke piring kita. Oke. Jadi misalnya, Gimana nih contohnya? karena saya juga Ini suka cukup menarik sekali nih kelihatannya. saya nih. suka masak juga ya Bu ya, Iya, iya. gitu. Sebetulnya kalau satu makanan kita nggak pakai bawang merah deh, gitu. Yang paling Iya. umum naik itu bawang Oke. merah gitu kan. Heeh. Bawang merah kalau nggak kita pakai, emang makanannya berhenti jadi makanan hidangan itu atau enggak sih? Misalnya nasi goreng deh, nasi goreng nggak pakai taburan bawang, apakah dia tidak jadi nasi goreng? Bisa-bisa aja tetap jadi nasi goreng kan. Iya, Tapi iya, barangkali bukan nasi goreng kecap yang sedep banget nih pakai bawang Iya. goreng, tapi jadi nasi goreng kornet, jadi nasi goreng telur. Kita atur ulang. Jadi kita daripada ngeributin sembako naik dan segala macam, yang bisa kita kelola apa yang di dalam rumah tangga kita. Kita atur ulang nih, bahan-bahan apa yang kita bisa akses, apa yang bisa kita hidangkan. Gitu. Jadi nggak harus sama ya, Nggak harus tapi sama. tetap namanya tuh nasi goreng gitulah Betul. ibaratnya ya. Karena nanti ujungnya kan memenuhi apa? Kebutuhan untuk makan. Ya ujung-ujungnya kita mau makan kan. ya. Betul. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang Iya. tadi yang atas-atas itu kan pengen itu kan. Oh, Iya, pengennya betul. nasi goreng kecap pakai bawang goreng yang banyak dan segala macam. Heeh. Tapi bawang gorengnya lagi mahal. Ya udah nggak usah pakai bawang goreng, tapi kan tetap kenyang kan. Bisa Oke. jadi nasi putih tapi kemudian bikin sayur sop, bikin apa gitu. Itu pertanyaan lucu, bukannya tukang sayur langganan saya suka sebel sama saya kalau saya yang belanja daripada Gitu istri ya? saya. Oh, Karena gitu. kalau istri saya udah punya list belanjaan A, B, C, D, dikasih tukang sayur tinggal ngasih harganya segini Bu gitu. Kalau saya yang datang saya tanya, Mang, yang lagi murah apa? Pete lagi mahal, nggak usah belanja pete. Nanti gua beli pas lagi murah aja.
Berarti pinternya kita untuk mengelola di apa di katakanlah kita dapat gaji ya. Ya. Gaji katakanlah kita dapat 5 juta nih gitu ya. Mm-mm. Biasanya mungkin saya kan biasa beli dengan harga pokok yang ya standar lah ya. Mm-mm. Tiba-tiba naik nih bulan puasa. Mm-mm. Bukan berarti kita nggak makan kan Bukan dengan berarti nggak makan, karena sebetulnya ada peluang penghematannya kan dari makan 3 kali sehari, sekarang cuman harus ngurusin buka dan sahur. buka dan sahur ya. Sebetulnya yang Ya, karena makan malam sama buka sebetulnya mepet kan. ya, ya. Mau dijadiin satu bisa tuh gitu. Ah, Jadi bukanya barangkali pakai buah, pakai kurma, kemudian maghrib dan segala macam. Setelah itu kan makan malam. setelah itu makan malam ya. Jadi sebetulnya ada anggaran yang tadinya sedianya keluar untuk makan siangnya bisa dioper mau Bisa lebih dioper ke banyak malam ya. malam atau mau sahurnya lebih kenyang gitu, boleh dioper ke situ juga. Sebetulnya pengeluarannya nggak berubah drastis. Nggak berubah drastis ya. Heeh. Saya pernah terpikir nih Pak Bima ya dalam bulan puasa ya, apa gua jualan aja ya, gitu, jualan kolak gitu. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Gimana tuh Pak Bima? Boleh. Mau jualan, mau apa, secara bisnis kesempatannya lagi ada kan. Iya. Apalagi kalau saya rasa pergaulan mama kiri kanan dari 10 gitu ya. Iya. Tanya deh, yang males bikin lauk buka siapa sih? Pasti 11 orang. Betul. Dari Apalagi 10 sekarang orang. tinggal pencet aja kan. Iya. Nah, tapi tinggal mencet itu sekarang, Iya. sekali mencet dengan harga ongkos antar dan segala macam, Iya. hidangan untuk sekeluarga berempat berlima tuh jadi berapa rupiah? Dengan rupiah yang sama, kita bisa lebih efisien sebenarnya kan. Iya. Kalau mau pakai jejaring emak-emak nih inspirasi ya Bu, usul ya. Misalnya Ibu punya tetangga bertiga berempat. Bisa tuh kayak arisan buka puasa digilir ya. Arisan buka puasa. Senin yang masak dia, Selasa yang masak dia. Oper-oper Oper-oper. gitu. Atau mau bareng-bareng jualan, tapi jualannya jangan kolak semua. Ntar oper-operan kolak. Jadi barter lah Barter. ya. Seperti Ada barter yang ya. bikin es buah, ada yang bikin Oke. kolak, ada yang bikin bubur. Nanti ada yang dijual, yang buat tetangga ada porsi tetangga nih. Mana barterannya ini gitu. Jadi deh dapat gitu. Oke. Bisa dipakai begitu juga gitu. Jadi peluang usaha itu cukup lumayan banyak ya Peluang usaha sebenarnya cukup ya, di lumayan, bulan tapi Ramadan itu ya. yang mau saya ingetin barangkali jangan terlalu serius di berusaha dalam Ramadannya itu. Oke. Nanti jadi kelupaan maghribnya, jadi kelupaan terawihnya. Karena belum ngeberesin dagangan. Belum ngeberesin segala macam. dagangan. Nanti ustadz-ustadz saya ini, Bim jangan disuruh bisnis. Ini yang lebih utama ada ibadahnya juga. Ada ibadahnya dulu ya. Iya. Jadi barangkali itu yang ringan-ringan aja gitu Yang ya. ringan-ringan aja ya. Tapi Nggak. kalau kepikirannya bisnis aja ngitung duit aja mikirnya ya. Jangan sampai mengurangi arti Ramadannya gitu kan. Oke. Ya, arti Ramadannya itu ya. Karena kita memang memperbanyak ibadah di situ ya di bulan Ramadan. Karena kan lagi bulan yang paling baik ya untuk ibadah-ibadah yang dihitungnya katanya ya tinggal kita langsung sama yang kasih rezeki kan. Oke. Tidak ada ibadah gabungan gitu kan. Kan kalau kecuali kalau kayak sholat jemaah gitu ya, tinggal jemaahnya doang kan Iya, gitu. iya. Tapi sisanya selama Ramadan itu kan sebetulnya argonya kita sendiri. Argonya kita sendiri ya. Oh ya Pak Bima, ini kalau di bulan Ramadan, ini kan yang ditunggu-tunggu nih masalah THR nih. Ya, Ya, mungkin ada tips dari Pak Bima atau pengalaman ya yang pernah dilakukan gimana nih supaya THR kita nih ya benar-benar bermanfaat ya. Karena kan kita juga harus ingat ya setelah Idul Fitri ini kan ada Idul Adha loh. betul, Ya kan, biasanya kan 2 bulan lagi Idul Adha ya. Seringkali kan kita lupa tuh. betul. Ya kan, kita fokus ke Idul Fitri, kita pulang kampung udah hura-hura dan Ya. lain-lain. Tiba-tiba Lebaran lagi. Betul, Ya Lebaran kan? haji. Lebaran haji lagi kan, di mana kita diminta untuk potong korban dan lain-lain seperti itu kan. Gimana nih Pak? Mungkin ada tips yang Oke. buat kita. THR. Ya. Aslinya kan tunjangan hari raya. Betul. Tapi kalau kata teman-teman saya dulu pas masih bergaul di korporasi, Bu, THR itu
apa singkatannya saya lupa, tapi sebelum hari raya habis gitu. Sebelum hari raya Tuntas habis sebelum ya. hari raya. Baru Ya. dikasih 2 hari udah habis. Iya, soal godaannya banyak masalahnya. Betul. Itu kalau ke mall diskonnya itu bisa Iya. 75%. Karena yang jualan juga tahu ini lagi musim bagi THR. Betul. Oke, tipsnya satu, balik lagi ke rumus yang tadi, sisih sebelum menyisakan. Jadi Ya. even sebelum THR masuk ke rekening, anggarannya dulu udah ada. THR kan biasanya 1 kali gaji atau ada yang setengah gitu ya. Ya. Itu udah dihitung dulu. Oh, Jadi adanya nanti X rupiah itu. X rupiah itu diperlukan buat apa-apa-apa. Kalau saya pribadi lebih seneng kita ambil kertas, kita benar-benar tulis. Mau apa, perlu apa, mudik, nah, kalau mudik oleh-oleh, tuh masuknya kemana tuh? THR aja kali ya? tergantung Tergantung. apakah punya savings dari sebelum Ramadan atau mau ngandelin THR Oh, gitu. oke, Karena oke. realitanya kan keuangan itu kita suka ngerasa, suka bilang ada pengeluaran kagetan gitu. Ya, ya. Padahal kalau konteksnya Mm-mm. Ramadan, Idul Adha, nggak ada yang kaget kan sebenarnya. Idul Fitri akan terjadi 30 hari kurang lebih tergantung si hilal. Kalau Haikal kan ada di sini. Kalau kalau hilal suka suka dicariin nanti, dicariin Kalau itu tanggal suka dicari tanggal ya. 28, 29, 30 tuh suka dicari hilal, lal, mana lal Oh, gitu gitu. ya. Hilal suka Oke. dicariin, tapi kurang Ya, lebih 30 hari lah pasti akan ketemu Idul Fitrinya. Di situ ya. ada konsekuensi keuangan, kita harus menunaikan paling lambat sebelum selesai, ya kan, sebelum tuntas Sebelum sholat tuntas. Id sudah harus menunaikan zakat fitrah. Kemudian 2 bulan 10 hari sejak Idul Fitri, 10 Zulhijjah itu pasti Idul Fitri. Tidak akan geser, itu Iya, udah tidak akan dibikin di geser ya situ udah. gitu. Oke, oke. Jadi disisihkannya dari awal gitu. Iya, iya. Oh, Pas dapat THR, even kalau mau lebih bagus dari awal tahun, dari awal tahun. Januari, Desember Ya. nih, Desember langsung lihat kalender tahun depan, Mm-mm. Lebaran kira-kira kapan? Iya, THR ya kira-kira kan masuk minggu kedua, ketiga iya, dibagi gitu kan. betul. Nah itu udah ada idle cash-nya berapa. Mm-mm. Kemudian teknik paling gampang daripada dibayangin, ditulis. Mm. Pingin apa, perlu ngasih apa, Ya, perlu... biasanya kan ada ampau tuh. Betul, termasuk Kita itu. gak enak juga kan ya Betul, kalau nggak ngasih ampau ya kan, sama betul. ponakan, saudara, tetangga gitu kan, Semuanya anak-anak masuk ya. ke kunci nyisihkan dulu. Kalau Nyisihkan kita dulu udah ya. nyisihkan, kita bisa hitung-hitung di atas kertas kan, belum ngeluarin duit ya kan. Iya, betul. Oke, mudik tadinya kira-kira sekian, angpau sekian, baju baru Mm-mm. sekian gini-gini, kita hitung sama tabungan kita atau anggaran kita yang udah ada plus THR, Mm-mm. cukupkah, kurangkah? Mm. Jangan sampai, mohon maaf nih, Iya. mengurangi hikmah Ramadan dengan foto selfie pakai KTP, Foto selfie pakai KTP. pinjol. Oh, oh, oke. Kan gerakannya gitu kan. Wah, itu Oke, perlu pulang segala macam, ambil dana, cas. ntar ibadahnya di bulan Ramadan malah jadi riba ya akhirnya Ya, kalau pinjol ya. itu kalau kata orang bule katanya post Ramadan blues. Post Ramadan blues. Kan kalau ada Ya, ibu-ibu yang setelah melahirkan baby blues kan. ya. Sedih badannya kok jadi gini, kok sekarang jadi repot Oke. punya anak. Nah, Ya. Ramadan ternyata ada fenomena itu post Ramadan blues. Post Ramadan blues ya. Setelah Fenomena Ramadan bukannya merasa fitrah, merasa ringan, ringan. segar, ayo kita mulai tahun baru lagi dengan semangat baru, tapi Ya. malah merasa gila abis-abisan banget. Jadi akhirnya nggak fokus ke ibadahnya ya. Padahal kan yang diminta di sini adalah ibadahnya bagaimana kita melatih ya. Betul, Melatih diri kita menahan hawa nafsu lah ya, baik itu betul. lapar, haus atau hawa nafsu, emosi dan Termasuk hawa lain-lain ya. nafsu untuk tadi Mendahulukan tidak mendahulukan mendahulukan menyisihkan dan hanya menyisakan itu kan termasuk latihan hawa nafsu juga kan. ya, karena memang yang godaannya itu adalah keinginan sih ya. Betul. Masalahnya tuh diskon di mana-mana, itu yang bikin tergiurnya itu tuh di Padahal situ diskon gitu loh. sebagainya orang yang belajar marketing juga, Bu. Ya,
diskon itu setiap saat bisa aja kita adain ceritanya gitu. Bener. Bisa juga ya. Karena Kali itu kan ini ilmu marketing aja ya. betul, kali ini promo Ramadan, habis promo Ramadan, promo tengah tahun. Promo tengah tahun. Kan kalau online on kan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, sampai 12, 12 ada terus. Padahal diskonnya sama. Diskonnya sama aja gitu ya. Atau saya beli baju lebarannya itu mungkin di akhir tahun kali ya, diskon beneran. Bisa, Jadi bisa, gue tabung aja tuh bajunya gitu. bisa. Saya kapan itu sempat praktekin Ya. gitu. Oh, sempat juga Jadi praktekin gitu. kan biasanya Natalan ada diskon juga kan. Iya, betul. Terus saya ingat, oh Ramadannya ini kayak sekarang ini nih di kuartal 1. Iya. Belanjanya pas kemarin diskon Natal. Diskon Natal ya. Disimpan ya. Kan barangnya nggak basi. Betul. Karena ini kan nanti kan harga naik kan masalahnya kan. Ya, justru gitu. Terus kalau apa namanya kayak liburan segala macam, mudik Iya. ada yang mudik ke rumah keluarga, ada yang mudik harus ambil hotel dan segala macam. Iya. Nah ini saya berlaku juga di keluarga besar nih Bu. Kalau kita emang diajak mudik, saya dari bulan Desember udah ngebook hotelnya dulu buat sekitar Maret April. Orang hotelnya bahkan nggak tahu kenapa Bapak ini ngebook Maret April, jauh banget gitu kan. Ya karena kalau gua ngebook ya awal Maret awal April harganya beda. Iya, harganya beda, berarti kita udah pinter-pinternya lah ya Iya. menyusun anggaran ya. Betul. Sebenarnya momen itu nggak harus kita beli pada saat di bulan Ramadannya menjelang Lebaran kan gitu Yes. ya. Bisa mungkin kita hemat dari yang sebelumnya karena seharga sebelum naik ya. Yes, betul. Ibaratnya mungkin kalau kebutuhan pokok tuh kita timbun dulu kalau dulu orang bilang. Ya, kalau yang tidak perishable, tidak rusak, nggak masalah seperti itu. Paling beda model aja ya. Betul, betul. Modelnya bukan model keluaran yang baru Kan gitu aja kalau ya. sekarang udah ada bahasanya retro. Retro apa tuh? Kalau bajunya dibilang, ini kan yang musim sebelumnya retro, balik Oh, lagi trennya. iya. Oke. Balik lagi trennya. Balik ya. lagi trennya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Ah ya Pak Bima, saya pernah bisa jelaskan nggak ke saya mengenai 5 perkara sebelum 5 perkara ya Wis, hadis itu. Ini siap. kelihatannya menarik ya, cuman Itu saya belum Salah satu jelas banget ya. salah satu topik favorit Ustadz-Ustadz pas Ramadan tuh. Ya, gimana tuh Pak? Hadis Bisa 5 jelaskan? perkara sebelum 5 perkara. Saya lupa hadis persisnya, tapi bunyinya kurang lebih 5 perkara sebelum 5 perkara itu kan terkait kehidupan, Bu. Sebetulnya itu filosofi perencanaan keuangan juga gitu. Oh, Jadi kita memanfaatkan kesempatan sebelum kesempitan, satu, muda sebelum tua, oke. terus kaya sebelum miskin, Heeh. hidup sebelum mati, sama sehat sebelum sakit. Is. Itu semuanya kalau kita jajarin ya itu semua terkait keseharian kita sih sebetulnya. Keseharian kita ya. Kayak tadi sempat sebelum sempit, ya kita harus Itu kayak gimana tuh? ngatur. Mengatur. Heeh. Caranya dengan tadi menyisihkan sebelum menyisakan. Kalau menyisihkan kan lagi sempat kan. Belum harus keluar pengeluaran tapi kita udah alokasi. Kita udah Alokasi. kotak-kotakin, kita tertib sama itu. Ya. Insya Allah nanti tidak nyisa. Kalau nyisa kan sempit. Oh. Ya punyanya tinggal segini, yang harus dibeli segitu, nggak cocok, foto lagi nanti. Sempat sebelum Lagi COVID. ya. Riba lagi yang Balik ada. lagi ke situ. Sehat sebelum sakit, ya mumpung kita lagi sehat, masih lebih muda sebelum tua juga gitu. Mumpung masih ada tenaga, ada kemampuan, lakukan yang bisa kita lakukan. Gitu. Agak ekstrim, agak panjang barangkali. Muda sebelum tua kaitannya sama kita cari ilmu sebanyak-banyaknya yang berguna, nggak hanya apa yang terkait sama pekerjaan kita tapi apa yang terkait sama kehidupan kita, termasuk perencanaan keuangan ini kan sebetulnya bukan hanya untuk orang yang kerja di keuangan, Betul. semua orang yang pakai duit perlu kan Bu, Betul banget. gitu. Iya. Jadi itu mumpung kita masih bisa nyerap, masih bisa terima pandangan baru, mengubah gaya hidup segala macam ya, kayaknya lebih enak begitu. Mumpung masih lebih muda, mumpung masih lebih sehat. Kalau kebanyakan gaya banyak tekanan ya. Gaya doang dimenangin. Gaya doang, jadi tekanannya makin banyak. Betul. Itu kan ada rumus fisikanya katanya gaya berbanding lurus dengan Lurus tekanan. tekanan ya. Jadi kebanyakan gaya, kebanyakan tekanan ya. Tuntutan. Ya, tuntunan ya. Tuntutan bukan tuntunan.
Tuntutan. Ya, jadi artinya sebenarnya kita bisa juga untuk lakukan evaluasi juga ya Mm-mm. dari tahun ke tahun ya. Ya, Karena Ramadan ini kan setiap tahun pasti hadir, ya betul, kan? Kita ya umat Muslim pasti berbahagialah ya untuk betul. menyambut Ramadan ini. Ya, Berarti evaluasi keuangan kita di bulan Ramadan sebelumnya hmm, seharusnya kita juga punya ya betul, untuk betul. kita buat ya. Apalagi Ramadan itu kan banyak waktu santainya ya sebenarnya ya, Betul, gitu. ya. Terus kalau kalau tadi Bu Eva, Mama, kalau saya lihat bapak-bapak itu kalau Ramadan santainya banyak bener Bu. Jam 11 sudah berangkat suhur semua. Jam 11. Kalau di kantor-kantor tuh lagi Ramadan jam 11 setengah 12 sudah pada kosong. Suhur dulu. Iya, Baliknya jam 2. iya benar. Sholatnya 4 rakaat, baliknya jam 2. Plus turunya kali, Kan nggak boleh makan kan. karena nggak boleh makan ya. Tapi sebetulnya Ya, pas itu bukan hanya untuk ngaji, nambah hafalan segala ya. macam, itu juga bisa buat introspeksi tuh. Sambil liar-liar kena angin, kena AC gitu kan. Budget mudik udah siap belum ya? Iya, Kira-kira apa ya yang bisa dihemat? Ternyata gua nggak harus makan siang, nggak lapar-lapar amat. Kalau bisa setiap hari kayak gini gimana ya? Gitu kan tuh bisa buat apa refleksi ya. refleksi, Kalau istilah syariah muhasabah. muhasabah. Muhasabah sama diri sendiri itu. Ya, Oh, ternyata dengan hanya diasup ngomong makan ya, sekali pagi, sekali malam, manusia masih hidup, nggak iya. sakit, Nggak sakit ya. masih bisa beraktivitas. Bahkan dulu katanya hanya makan korma aja juga Iya, bisa ya. betul. Ternyata kebutuhan kalori manusia cuma segitu aja. Bisa dia beraktivitas dan segala macam. Nah, setelah itu, setelah Ramadan selesai kan sebetulnya kembali ke fitrahnya kan gitu kan. Di reset lagi ke basic requirement-nya dia itu Requirement-nya sebetulnya tadi. apa gitu. Ya, Jauh cuman segitu aja udah bisa beroperasi ya ayo gitu. Sebetulnya kan itu buat perbaikan ya bisa ya, banget gitu Bu. buat perbaikan ya. Iya, dari pola konsumsi makanan nyambung ke pola spending dari dompet. Nah, itu bisa berubah jadi lebih sehat, lebih baik. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah juga ya kalau Mm-mm. misalkan pun ada kenaikan harga katakanlah ya, tapi Iya, gaji kita nggak naik, asal kita bisa memanage tadi ya, betul. ibaratnya nasi goreng yang tadinya mungkin pakai telur, sekarang nggak pakai telur, ya Bisa. kan? Atau tadinya pakai telur dadar plus ada telur oreknya, sekarang Iya. telur dadarnya nggak ada, ya kan? Itu kan Rasanya tetap nasi jurus goreng jurus kan ya emak-emak berarti. zaman Ya, tahun dulu kan gitu tahun kan. dulu, ya. Telurnya satu bisa buat makan anak berempat di dadar. Kalau anak Ya, sekarang nggak terlalu ini. nggak ada seperti Satu itu orang ya. nggak satu butir. Satu orang ya satu butir. Kalau dulu satu orang bisa dibikin soto ayam tuh telurnya dipotong. Nasi Lebih kuning. tangi kuning, lebih irit lagi gitu loh ya. Ya Atau di itu. dadarnya tipis banget gitu ya. Betul, betul. Ya kayak gitu-gitu Ya, kan sebetulnya kiat-kiat praktis yang sebetulnya kalau kita mau balikin ya bisa-bisa aja. Yang penting titipan saya barangkali kalau orientasinya pingin berhemat segala ya, macam, yang sehat lah berhemat ya. Caranya supaya berhemat yang sehat, pastiin bahwa setelah kita berhemat itu, hati kita tetap senang. Cara ngukur paling gampangnya gitu. Kalau setelah berhemat kita jadi merasa kalau kata orang Jawa soro, jadi sengsara jadi gitu. sengsara. Hidup gini amat sih kan gue ada duit, kenapa gue mesti begini? Nah kalau Iya. pikiran itu yang hadir artinya ada kebablasan. Penghematannya either kebablasan atau salah sektor tuh. Oh, salah sektor ya. Ya, yang mestinya karena kan kita pingin kita udah kerja, udah Ya, dapet apa segala macam, ada suatu kebahagiaan. Paling gampangnya gitu betul. kan. Masa udah kerja capek-capek, ini, makannya begini aja gitu. Kalau Ya, ternyata makan itu bisa membawa semangat, giroh, eh, apa namanya api yang lebih nyala untuk semakin bekerja lebih bagus, semakin berkarya lebih bagus. Jadi ini tuh kalau istilahnya orang ini zen point Anda gitu. Untuk memotivasi untuk memotivasi. penghematannya lakukan di tempat lain. Barangkali tidak beli sepatu tiap hari. Kalau ada Ya, yang beli sepatu tiap hari gitu ya. ya. Saya senangnya beli sepatu mas. Tiap lihat saya beli gitu. Ya kalau kayak gitu
nggak nambah-nambah Nggak tabungannya gitu. nambah-nambah ya. Iya, ya. Ya cukup menarik ini. Berarti seharusnya dengan adanya Ramadan, tambah lagi di Ramadan ya kita kan kamar banyak ibadah, plus lagi ada namanya tunjangan, di THR gitu ya kalau kita bicara tadi. Seharusnya kita punya tabungan ya. Seharusnya Seharusnya sampai bukannya level kita itu. malah habis ya Betul. harusnya ya. Karena pengeluaran rutin menurun, Iya. pemasukannya otomatis Tambah naik. lagi nggak makan siang lagi. Betul. Itu kan pengeluaran rutin dari Iya, pengeluaran bulan rutin. selain Ramadan yang sebetulnya Betul. lebih turun, lebih hemat. Kemudian pemasukan pasti nambah. Seharusnya kalaupun belum punya tabungan sampai Ramadan itu, setelah Ramadan itu harusnya punya tabungan. Ini saya simpulkan dia sebenarnya keinginannya yang kebanyakan kayaknya Ya, nih. tadi itu Bu, gaya berbanding lurus dengan Jadi tekanan berbanding itu lurus ya, kejadian di karena situ. keinginannya kebanyakan, apalagi kalau kita pulang kampung pengen dinilai nih sama orang, wah gue nih Ya, berhasil nih, kan gitu betul, ya. Gue betul. dari ibu kota datang ke kampung, walaupun tuh mobil nyewa atau apa, yang penting dilihat orang pertantang-tenteng kan. Mm-mm. Ya jadi ya memang kebanyakan keinginan ya, sehingga Seringkali akhirnya demikian. Seringkali ya, demikian. jadi akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan, mengelola ya, Ya, mengelola uang. karena hidup masih berlanjut lagi setelah Ramadan kan. Betul, apalagi tadi Idul Adha lagi kan. Iya. Kita harus lihat lagi kan, Iya. berarti kita harus Padahal kalau berkorban apa dipikir-pikir ya segala Bu, kambing itu paling murah kan sekarang berapa? 4 juta, 3 juta. Beli baju lebaran, anak Jakarta, masa lebih sedikit daripada 4 juta, 3 juta? Betul. Saya tertarik nih. Kayaknya seharusnya saya nabungnya tuh buat beli kambing Idul Bisa, Adha, bisa, uang THR-nya ya. bisa. Artinya kan udah dapat ibadahnya dapat ya, pahalanya udah pasti kan berapa lipat itu pahalanya ya. Nggak pusing lagi mikirin di Idul Adha. Ya, Seringkali kan gua nggak punya duit karena buat orang yang mampu aja betul, ya kan beli kambing kan gitu. betul, Padahal sudah dikasih ya THR dari perusahaan ya, ya, tempat kerja lah ya. ya, Artinya bisa kita tabung, lalu dari tabungan itu bisa kita belikan betul, untuk kambing atau sapi lah ya betul, untuk kurban. betul, Semuanya kita bisa dapat nih ya. betul. Pasti pahala udah berlipat-lipat tuh. Selain pahala, sebetulnya keutamaan untuk menjadi bisa itu, privilege itu sih dapat jadinya gitu kan. Privilege-nya ya. Kan lebih baik Oke. jadi pihak yang memberi daripada yang menerima kan. Betul. Nah, sebetulnya kita sering kejadian gitu kan. Menjelang Idul Fitri semangat belanja baju baru, ganti segala macam dengan budget yang kurang lebih sebetulnya sama harganya dengan eh, beli kambing itu Beli tadi atau Betul. beli hewan kurban lah gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau konteks itu Bu ada satu anekdot nih Gimana tuh? dalam apa namanya bersedekah Oke. berderma gitu ya, Berderma. bahasa umumnya berderma. Nah, salah satu ustadz saya bilang, guru-guru saya bilang, sebetulnya rezeki itu kan sudah diatur gitu, Ya. sudah ada jatahnya. Untuk kita sendiri ya, rezeki atas anak segala macam nanti kan ada 7 pintu tambahannya ya. rezeki kan, gitu. Ya. Tapi kalau rezeki buat kita sendiri kan sudah diatur. Nah, salah satu cara meyakinkan sang pemberi rezeki untuk bisa ngasih kita lebih adalah sebetulnya sama kayak orang sales. Semakin lo bisa, kalau orang sales kan semakin lo rajin jualan, Jualan. KPI lo naik. Iya. Rezeki sebetulnya logikanya mirip. Semakin sering kita menyalurkan, peringkat kita sebagai penyalur rezeki, penerus rezeki juga naik. Jadi otomatis karena ini orang lebih rajin memberi, ya dia akan diberi lebih jadinya lebih untuk lagi memberikan lagi gitu. Jadi kayak pengeluaran-pengeluaran kayak zakat, infak, sedekah, wakaf kalau bisa sampai wakaf ataupun sampai wakaf. sedekah kambing, sedekah kurban, ya itu logiknya gitu sih. Semakin kita bisa memberi, semakin banyak kita dititipin untuk diberikan lagi. Oke, kita sebagai penyalur. Kita sebagai penyalur ya, karena rankingnya udah bagus kan gitu. Rankingnya udah bagus ya. Justru yang bikin suka bikin macet itu adalah karena kita jarang meneruskan. Jadi kita juga dapat privilege-nya ya prioritas kesekian gitu kan. Kalau gue titipin lewat lu nya jarang nyalurin. Iya. Kalau si ini cepet ya. karena akhirnya larinya ke situ. Oke, ini menarik sekali ini. Nih agak-agak nyerempet keuangan muamalah sedikit di konsep. Tapi kan Gak apa-apa. Itu kan perlu kita kan memang tujuannya kan ini kan tuh Ramadan dia. Ya. Ramadan kan ibadah ya. Ya. Tapi
Karena kalau hanya ngatur uang hanya sekedar untuk uangnya bertambah kan kayaknya level permainannya kok gitu aja sih, motivasinya kok cuman gitu aja gitu Iya. kan ya. Tapi kalau ada spirit-spirit lebih besar daripada itu untuk kebaikan sesama manusia, untuk ibadah segala macam, kayaknya kita juga jadi lebih termotivasi Artinya kan. kalau kita jalankan akhiratnya, dunia ngikutin lah ya. Insya Masya Allah. Allah Iya. ya. Aduh ya, ini nggak terasa juga nih ya kita ya ngobrol-ngobrol dengan storyteller untuk keuangan nih. Saya juga jadi terbuka juga nih ya. Kayaknya Alhamdulillah. di bulan puasa Ramadan ini harus bikin Hmm, anggaran nih Pak Bima nih saya nih. betul. Ya, yang biasanya mungkin mikirinnya mudik berapa ya, gue biayanya ya, ongkos pesawat berapa naik semua dan lain-lain. Mm-mm. Sepertinya udah harus saya siapkan nih anggarannya Mm-mm. dari sekarang untuk Kalau mau lebih antisipasi. lega buat Idul Fitri tahun depan aja, Bu. Idul Fitri karena sekarang udah tanggung ya. Anggarannya udah dibikin tapi untuk orientasinya yang tahun depan supaya Oke, lebih penghematan segala macam bisa lebih kejadian kan. oh iya, Kalau yang benar-benar. besok mulai Februari ini udah harga udah menjelang naik kan Udah harga soalnya. menjelang naik Mm-mm. ya. Paling nanti kita evaluasi aja yang tahun Yes, ini ya, yes, evaluasi anggaran, lalu betul. kita untuk buat ke anggaran tahun depannya ya. Betul. Yang Ya, penting kan bukan berubahnya tapi usaha untuk berubahnya yang lebih dinilai dan lebih bermanfaat buat kita juga gitu kan. Yang penting bisa lebih baik dari hari sebelumnya, dari Ramadan sebelumnya, dari Idul Adha sebelumnya, dari tahun sebelumnya kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. semakin semangat nih saya menghadapi Ramadan nih kayaknya nih. Ya kan bukan hanya kita mendapatkan apa artinya untuk pahala kita cari sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita juga mengatur ya, Ya, mengatur keuangannya untuk kita bisa menjalankan apa yang diminta di dalam betul. agama kita gitu ya. Betul, insya Allah Insya begitu. Allah lah seperti Kalau itu. di kita kan kita sempat sampaikan sama Bu Eva dan teman-teman di sini Ya, kan kita punya semboyan kalau perihal uang sudah diatur, perihal hidup kelak lebih teratur ya. ya. Salah satunya ya ini gitu. Duitnya udah diatur dulu segala macam, insya Allah ibadah dan segala Ibadah dan macam jadi lain-lainnya lebih bisa gampang. semua ya. Betul. Gitu. Baik, terima kasih banget nih Pak Bima. Senang sekali nih saya nih bertemu Pak Bima ya. Sama-sama Storytellernya Ibu, sangat luar kehormatan biasa buat ya kita bisa hadir untuk studio baru menghadapi Ramadan nih. menjelang Ramadan. Menjelang Semoga Ramadan berkah, betul. semakin Semoga berkah. berkah ya. Ya, semoga juga bermanfaat untuk semua orang. Ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Bima. Thank Ya. you Bu Eva.